Halo semua, kita jumpa lagi di pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Ini adalah materi bab 2 di semester ganjil. Di sini ada gambar, di mana ini adalah gambar kapur, di mana sebuah kapur apabila dipotong-potong akan didapatkan sebuah kapur yang ukurannya sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ukuran terkecil dari serbuk kapur tersebut disebut dengan atom. Apa itu atom? Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Itulah atom. Nah, pertanyaannya, adakah partikel-partikel yang lebih kecil dari atom? Nah, untuk mengetahuinya, perhatikan materi berikut. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah partikel penyusun atom, di mana pada atom itu terdiri dari nukleus, di mana nukleus sama dengan inti atom. Pada nukleus ini dia dikelilingi oleh elektron, inilah elektron, dia bermuatan negatif. Kemudian di dalam inti atom terdapat proton. Proton ini dia bermuatan positif. Dan terdapat neutron, di mana neutron ini tidak bermuatan atau netral. Jadi bisa disimpulkan bahwa proton itu bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif. Itulah ketiga partikel penyusun atom. Kita bahas tentang elektron, di mana elektron merupakan partikel yang terlihat pada hampir setiap reaksi kimia. Penemu elektron ini oleh ahli kimia, oleh Joseph John Thomson, atau sering disingkat dengan J.J. Thomson. Dia melakukan penelitian ini pada tahun 1897 dengan menggunakan alat CRT atau cathode ray tube. Inilah dia orangnya, J.J. Thomson, dan ini adalah alat yang digunakannya untuk melakukan penelitian. Dan dari hasil penelitian, dia mendapatkan bahwa sinar katode dapat memutar kincir. Kemudian dibelokkan ke arah medan listrik bermuatan positif. Jadi dia menyimpulkan bahwa partikel elektron ini bermuatan negatif. Kemudian proton. Inilah orang yang menemukan proton, di mana penemu proton itu adalah Eugen Goldstein atau sering disingkat dengan E. Goldstein. Ini pada tahun 1886 dia menggunakan alat CRT dan katodanya, di mana di dalam tabung ini diisi dengan satu jenis gas dan dihasilkan sinar terusan. Inilah kira-kira alat yang digunakannya untuk melakukan penelitian. Dan dari hasil pengamatan atau hasil penelitian didapatkan bahwa sinar anode dapat memutar kincir, dibelokkan ke arah medan listrik yang negatif. Jadi dia menyimpulkan bahwa partikel dari proton ini bermuatan positif. Kemudian neutron. Neutron pada tahun 1932 oleh James Chadwick, dia menemukan neutron, di mana neutron ini merupakan partikel inti yang tidak bermuatan. Ini dia berhasil menemukan neutron ini dengan melakukan percobaan penembakan berilium dengan partikel alfa. Inilah dia yang menemukan neutron, dan ini adalah alat yang digunakan untuk menemukan neutron. Dia menyimpulkan atau mendapatkan hasil pengamatan bahwa neutron itu dia tidak bermuatan atau netral. Selanjutnya kita bahas tentang nomor atom dan nomor massa. Di sini ada lambang X, A, Z, di mana X itu sama dengan notasi unsur atau lambang unsur. Nah, unsur ada berbagai macam, contohnya ada unsur H, ada unsur Mg, ada unsur Al, dan lain sebagainya. A itu sama dengan nomor massa atau sering juga disingkat dengan Nm ataupun Ma atau massa atom, di mana nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron atau P ditambah N. Dan Z itu sama dengan nomor atom atau Na, sama dengan jumlah proton, dan sama dengan jumlah elektron. Dan bagaimana mendapatkan jumlah neutron, itu hasil pengurangan antara A dikurang Z. Artinya nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nah, yang menjadi catatan,
Yang pertama, untuk atom netral, jumlah elektron dapat menunjukkan nomor atom, tetapi yang bermuatan, jumlah elektron tidak menunjukkan nomor atom. Artinya, apabila ada unsur yang tidak bermuatan, maka nomor atomnya itu sama dengan jumlah elektronnya. Tetapi, aturan yang kedua, untuk atom yang bermuatan, artinya dapat bermuatan positif dan dapat bermuatan negatif, maka jumlah elektron itu tidak sama dengan nomor atom. Jika suatu atom menerima elektron dari atom lain sehingga elektronnya bertambah, atom tersebut bermuatan negatif. Contohnya S-2. Nah, S-2 artinya dia menerima 2 elektron. Karena dia menerima 2 elektron, maka elektronnya itu bertambah. Sedangkan, jika suatu atom melepas elektron sehingga elektronnya berkurang, atom tersebut akan bermuatan positif. Nah, contohnya Mg2 positif. Nah, Mg2 positif ini dia memiliki muatan sama dengan 2. 2 positif, artinya dia melepaskan 2 elektron. Karena dia melepaskan, maka elektronnya itu menjadi berkurang. Contoh soal, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom berikut. Contoh soal yang pertama, yang kedua, dan contoh soal yang ketiga. Untuk menyelesaikannya, maka di contoh soal yang pertama ini F, kamu lihat F ini dia tidak bermuatan atau netral, di mana nomor atomnya 9 dan nomor masanya 19. Maka protonnya sama dengan 9. Proton itu sama dengan nomor massa, yaitu 9. Elektron, karena dia netral, berarti elektronnya itu sama dengan nomor atom, yaitu 9. Kemudian neutron. Neutron itu hasil pengurangan nomor massa dikurang nomor atom. Jadi 19 dikurang 9 sama dengan 10. Kemudian contoh soal yang kedua. Ini adalah unsur yang bermuatan positif, di mana P-nya itu 13. Di mana nomor atomnya 13 dan nomor massanya 27. Maka P-nya itu sama dengan nomor atom, yaitu 13, dan elektronnya positif 3, artinya dia melepaskan elektron. Karena dia melepaskan, maka elektronnya itu berkurang 3. 13 dikurang 3 sama dengan 10. Neutronnya sama dengan nomor massa dikurang nomor atom, yaitu 27 dikurang 23 hasilnya adalah 14. Dan contoh soal yang ketiga, di mana S-2, di mana nomor massanya 32 dan nomor atomnya 16. P-nya itu sama dengan 16 dan E-nya itu karena dia menerima 2 elektron, maka elektronnya bertambah 2, hasilnya menjadi 18. Dan neutronnya adalah 32 dikurang 16 sama dengan 16. Kita bahas tentang isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu adalah atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi berbeda nomor massanya. Inilah contohnya. Bisa kamu lihat pada contoh ini bahwa nomor massanya berbeda, yaitu 17 dan 16, sedangkan nomor atomnya ini sama. Jadi itulah dikatakan dia isotop, nomor atom sama sedangkan nomor massanya berbeda. Contoh kedua juga nomor massanya berbeda, yaitu 35 dengan 36, sedangkan nomor atomnya sama, yaitu 17. Isobar. Isobar ini merupakan kebalikan dari isotop, atom yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Bisa kamu lihat contoh di sini, di mana nomor massanya ini sama-sama 24 dan nomor atomnya ini 11 dan 12 berbeda. Contoh yang kedua juga begitu, nomor massanya sama-sama 17 dan nomor atomnya berbeda, yaitu 8 dan 9. Kemudian isoton. Isoton adalah atom yang memiliki jumlah neutron yang sama di dalam intinya. Inilah contohnya bagaimana mendapatkan neutron tadi, yaitu nomor massa dikurang nomor atom. 13 dikurang 6 hasilnya 7. 14 dikurang 7 hasilnya 7. Jadi sama-sama neutronnya sama dengan 7. Itu dikatakan dia isoton. Contoh soal yang kedua, kita hitung neutronnya. 16 dikurang 8 hasilnya 8. 17 dikurang 9 hasilnya 8. Jadi jumlah neutronnya sama-sama 8. Itulah dia tentang isotop, isoton, dan isobar. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pembahasan
selanjutnya. Terima